Siapa kamu? Ini orang-orang Baidi. Apa yang terjadi? Kami bertemu perampok dari Baidi. Saudara-saudara, kami ke sini untuk mengunjungi keluarga. Tolong kasihani kami. Tolong biarkan kami pergi. Houye Nona. Mereka memakai sepatu resmi, bukan sepatu kulit berkuku putih. Mereka adalah pengawal harimau dari Hongshun. Turunkan rantai itu. Houye, ayo pergi. Ayo. Ayo. Lin Feng. Tahan keretanya. Kayu hati-hati. Ayo, ayo, ayo. Jalankan. Nona ah. Pergi. Ah. Tuan-tuan, Bawa mereka cepat. Tuan cepat pergi. berikan tanganmu Nona. Nona. Ah, Tuan Hou, Tuan Hou, Tuan Hou. Houye Nona. Tuan Hou. Tuan-tuan, Nona. Ya Tuhan. Membunuh keluarga kerajaan di depan gerbang Dawei. Apakah ada hukum? Houye. Kasim. Kasim.
Nona. Nona, minumlah air. Nona. Kasim, Kasim, Kasim. Kami tidak menemukan kereta dan tubuh Marquis dimanapun. Bajingan, apa maksudmu dengan tubuh Marquis? Marquis belum mati. Kamu cepat kirim orang ke hilir untuk terus mencari. Saya pikir Tuan lebih baik melapor ke Kaisar dulu. Oke, kamu cepat kembali ke ibu kota dan laporkan ke Kaisar. Beritahu dia bahwa Yongjia Marquis dibunuh di Meiren Pass. Dan minta Yang Mulia untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Tidak berhenti. Kirim lebih banyak orang ke hilir untuk mencari. Jangan kembali sampai kamu menemukannya. Aku yang membunuhmu. Zhong Hao. Aku yang membunuhmu. Non, ada orang pingsan di tepi sungai, hentikan mobil. Ya. Dia masih bernapas. Cepat bawa dia ke mobil Nuo. Kemarilah. Gonggong hanya gerbong yang terserak yang ditemukan. Kami tidak menemukan Yongjia Marquis. Terus mencari, kita perlu menemukan yang hidup. Mayat. Ya. Non. Kamu harus makan sesuatu. Kamu tidak makan. Kalau begitu minum air. Lan, kapan kamu akan mengirim pasukan ke Meiren Pass? Aku sudah bilang berkali-kali. Orang-orangku semua mencari Marquis, tapi tidak ada yang akan membantumu. Jika Hong Shun menjadi gila, maka Tuan Han akan dalam bahaya. Tugasku adalah melindungi Marquis. Bukan Tuan Han. Kamu siapa? Non, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Aku tahu tidak ada gunanya aku mengatakan apapun sekarang. Marquis dalam situasi yang mengancam jiwa. Kamu sangat khawatir dengan keselamatannya. Non. Aku khawatir Hong Shun akan menyakiti Tuan. Non. Non Han. Non, Yuer, tunggu. Gidi up. Lan, berikan aku beberapa pasukan. Aku akan pergi ke Meiren Pass sekarang juga. Berapa kali aku harus memberitahumu? Semua orangku sudah pergi mencari Marquis. Tidak ada yang akan memberimu. Bahkan jika Marquis ada di sini sekarang, dia akan setuju denganku. Tapi Marquis tidak ada di sini. Kamu tahu itu. Jika kita tidak bisa menemukan Marquis, akan dieksekusi. Apakah kamu mengerti? Lupakan saja. Aku akan pergi sendiri. Berhenti. Aku memiliki dekret kerajaan dari Raja Wei Xuan dalam Qing Darat. Kita bisa memobilisasi pasukan dari Mei Rengwan.
Jadi kamu bisa pergi menyelamatkan Tuan Han. Aku akan terus mencari Tuan Hou. Terima kasih. Pergi. Mundur. Non. Obatnya sudah siap. Shirley. Non, aku akan merawatnya. Mengapa kamu harus melakukannya sendiri? Kamu tidak mengerti. Lihat. Apa ini? Gembok panjang umur. Ini bukan gembok panjang umur biasa. Ini adalah gembok emas 9 naga. Lihat ini. Ini adalah ambisi burung roh. Token dan aksesori seperti ini hanya bisa dimiliki oleh keluarga Wang. Keluarga Wang? Mungkinkah dia? Aku belum yakin. Dalam hal itu, perkataan sang mage akan menjadi kenyataan. Ayah? Hahaha. Ayah, kemampuan pedangmu sudah jauh meningkat. Hahaha. Zian. Aku dengar kamu baru pulang dari rumah bibimu 2 hari lalu. Kamu menyelamatkan seorang pria yang tenggelam. Siapa dia? Ayah, jangan buru-buru bertanya. Lihat ini. Oh. Ini adalah barang kerajaan. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Aku mendapatkannya dari orang yang aku selamatkan. Orang yang kamu selamatkan. Ayah, ingatkah ketika aku berusia 7 tahun? Ada seorang pengembara, seorang astrolog pengembara datang menemui putriku. Oh ya ya ya. Aku ingat itu. Sang ahli nujum berkata kau ditakdirkan menjadi permaisuri. Mungkin apa yang dia katakan benar. Oh. Maksudmu kau menyelamatkan Raja Wei yang sekarang. Ini hanya tebakanku. Kupikir pria ini tampan. Dengan aura raja di antara alisnya. Dan usianya mirip dengan Raja Wei yang sekarang. Oh. Oh. Tidak heran. Pagi ini, aku menerima laporan mendesak dari istana. Ling Zhan sang guru besar, memimpin pasukan ke perbatasan. Dan memerintahkan 3 gerbang untuk berkumpul di gerbang kecantikan. Hulu tempatku menyelamatkan orang adalah gerbang kecantikan. Mungkinkah Yang Mulia datang ke sini secara incognito? Dan mengalami kecelakaan? Jika begitu, bukankah kata-kata ahli nujum itu akan menjadi kenyataan? Hahaha. Tampaknya kata-kata astrolog itu benar. Ahahaha. Zian, kau harus merawatnya dengan baik. Setelah dia bangun, dan coba cari tahu identitasnya. Masa depan kita tergantung pada ini. Ayah, jangan khawatir. Putri akan merawatnya dengan baik. Oke. Hahaha. Mengapa Yang Mulia menyuruh para penjaga untuk menjauh dari kita sejarak 1 panah? Oh. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Apa rahasia gerbang kecantikan ini? Mohon tenang Yang Mulia. Jika diperlukan, aku akan memainkan bak pipa. Dalam sekejap.
Pasukan akan tiba. Apa kau baik-baik saja? Ah, tidak. Aku masih tidak bisa mengangkatnya. Tahan, jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan khawatir. Banyak orang terluka. Kami baru saja bertarung sengit. Lihat pakaian mereka, mereka pasti tentara putih. Hati-hati. Kemarilah. Bagaimana? Pergi. Putri, ada orang di belakang. Orang Wei membunuh. Hei gadis ini. Kami bukan tentara perbatasan. Kalian orang Wei tidak punya hal baik. Kami hanya lewat. Kami tidak bermusuhan. Nona, kamu tidak bisa menggeneralisasi orang Wei. Lebih baik kamu cepat pergi, atau aku akan kasar padamu. Aji. Sakit Aji. Aji, bagaimana kabarmu? Tanganku tidak bisa bergerak. Putri lengannya patah. Aku takut itu akan sia-sia. Terlalu menyakitkan bagimu. Mari kita potong lengannya. Oke, ayo. Tunggu. Gadis lengannya hanya terkilir. Cukup kembalikan ke tempatnya. Mengapa kamu ingin memotong tangannya? Ya. Percayalah padaku temanku. Dia ahli dalam pengobatan. Dan dia bisa membantu. Kalian orang Wei sangat baik. Hati seorang dokter. Tidak ada perbedaan negara. Putri, jangan percaya orang Wei. Orang Wei paling tidak bisa dipercaya. Tapi Aji sangat kesakitan. Biarkan saja dia mengobati. Jika bisa sembuh itu bagus, jika tidak ya sudah. Hei, Lanjutkan. tuan muda menyelamatkan orang itu penting. Biar saya lihat. Santai saja. Saya Bojian. Boleh saya tahu nama Anda? Siapa namamu? Itu namamu. Kenapa kamu tanya nama saya? Apa kamu mau ke neraka? Untuk mengadu ke Raja Neraka. Jangan khawatir. Teman saya pasti akan menyembuhkan rakyatmu. Dan saya yakin kamu tidak akan membunuh saya. Sabar saja. Kamu bilang kamu baik hati untuk membunuh saya. Hei. Lihat baik-baik dulu. Santai dan bergeraklah. Putri, saya bisa bergerak. Saya bisa bergerak. Terima kasih. Kamu hebat, hahaha. Sekarang saya bisa bergerak. Ya, terima kasih sama-sama. Apakah kalian dewa? Apakah dewa akan membiarkan kalian diancam dengan pisau? Maaf, bagaimana saya harus minta maaf? Katakan saja. Tidak perlu minta maaf. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan orang. Kami punya obat di tas kami. Bisakah kami membantu mereka mengobati luka mereka? Ayo tolong. Biar saya oleskan obat. Terima kasih. Biar saya perban untukmu. Oke. Ayo. Lukanya tidak parah. Beberapa hari lagi akan sembuh. Jaga baik-baik dirimu. Terima kasih. Kamu benar-benar hebat. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bertengkar dengan pasukan perbatasan Wei? Mereka menuduh kami sebagai pasukan Baidi. Mereka merampok dan membunuh tanpa penjelasan. Bukankah begitu? Lihat orang tua ini. Apakah dia terlihat seperti tentara? Apakah dia masih punya kekuatan untuk naik kuda dan memegang pisau? Jika kami benar-benar penjaga perbatasan Baidi, Hong Shun pasti sudah kabur sejak lama. Apa yang terjadi? Jangan tanya. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa meskipun bertanya. Tapi aku benar-benar ingin tahu. Baidi dan Wei sudah bermusuhan selama puluhan tahun. Perbatasan sangat kacau. Dan perang sering terjadi. Rakyat menderita. Menderita tanpa henti. Siapa yang salah? Raja Wei yang bodoh dan tidak kompeten. Bagaimana bisa dikatakan? Lihatlah jenderal yang dia kirim untuk menjaga gerbang Meiren.
Dia adalah orang yang serakah bahkan lebih dari serigala. Untuk kepentingan pribadinya, dia memprovokasi perang setiap tahun, membuat Wei dan Bai Di tidak bisa rukun. Benarkah begitu? Kamu bisa pergi ke gerbang Meiren untuk melihat sendiri. Orang-orang di sana miskin dan sengsara. Orang-orang berjuang, mereka yang bisa lari sudah semua kabur. Mereka yang tidak bisa lari, hanya bisa bertahan hidup dalam keadaan sulit. Hong Shun memungut pajak dan bertindak sewenang-wenang setiap tahun. Tapi pengadilan Wei tidak ada yang mengendalikannya. Bukankah itu membuktikan bahwa Raja Wei adalah raja yang bodoh? Bai Di mengumpulkan pasukan di perbatasan setiap tahun. Haruskah Wei tidak bersiap? Itu hanya pertahanan diri. Kami tidak pernah berniat menyerang Wei. Kami hanya ingin berdagang dan bertukar. Kami menukar sapi dan kuda kami dengan kainmu dan kerajinan tangan. Siapa yang menyangka Hong Shun akan memprovokasi kami beberapa kali, mengirim pasukan perbatasan untuk membunuh secara brutal kafilah Badi kami. Satu tim ratusan orang, hanya puluhan yang kembali hidup-hidup. Ribuan sapi dan domba diambil. Untuk pertahanan diri dan melindungi rakyat kami, pasukan kami berkumpul di perbatasan untuk menakut-nakuti Hong Shun. Apakah ada yang salah dengan itu? Apakah semua yang baru saja kamu katakan benar? Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku tidak perlu berbohong padamu. Demi Tuhan di atas, jika ada sepatah kata dusta dari mulutku, aku akan masuk neraka setelah mati. Apakah kamu bersedia bersaksi untuk apa yang baru saja kamu katakan? Bersaksi. Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah seseorang yang bisa membantumu. Aku ingin air. Lanen. Apa yang terjadi, Nona? Dia memanggil Lanen dan bilang dia ingin air. Lanen. Mungkinkah itu nama seorang Kasim? Kamu ambilkan air. Ini. Aku ingin air. Siapa kamu? Aku adalah putri Jenderal Hu Feng dari Yulong Pass. Aku memberi hormat kepada Yang Mulia. Silakan bangun. Beranjaklah. Beranjaklah. Terima kasih Yang Mulia. Beranjaklah, aku bukan Raja Wei. Kamu salah sangka. Milik siapa giok ini? Milikku. Tidak, aku bukan Raja Wei. Aku tahu Yang Mulia tidak ingin mengungkapkan identitasmu. Huang Ying pelayanmu tahu identitasmu. Tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun tentang identitas Yang Mulia. Ya? Aku bukan Raja Wei. Aku bukan Raja Wei. Aku benar-benar bukan. Biarkan kafilah Bai Di melarikan diri. Aku hampir berhasil. Tapi tiba-tiba datang bantuan. Berapa banyak orang yang datang? Sekitar 10 orang. Barang tidak berguna. Sekitar 10 orang membuatmu lari pontang-panting. Berani-beraninya kalian menyebut diri kalian pengawal harimau? Aku panik saat itu. Aku tidak melihat berapa banyak orang yang datang. Tidak apa-apa jika kafilah ini kembali ke Bai Di. Jika mereka memasuki negara asing, itu akan menimbulkan lebih banyak masalah. Kamu cepat kembali lagi dan membersihkannya. Ya, tidak apa-apa merampas kekayaan kafilah. Mengapa kamu harus membunuh mereka semua? Apa yang kamu tahu? Meskipun Yongxia, Marquis Hailong. Tapi mungkin ada utusan kekaisaran kedua. Kita harus berhati-hati saat ini. Baiklah, berapa hari lagi sampai awal musim gugur? Jenderal. Ada 3 hari sebelum awal musim gugur. Dalam 3 hari, saya akan di depan orang-orang Mei Ren Guan. Saya akan memotong Han Lao Er menjadi 5 bagian. Saya ingin mereka tahu bahwa mereka akan tahu bahwa menentang saya akan berakhir seperti ini. Jenderal membunuh Han An kecil. Seperti menghancurkan semut. Mengapa menunggu sampai setelah awal musim gugur? Kamu tidak mengerti. Menghukum Han An setelah musim gugur adalah kehendak raja. Saya ingin orang-orang Mei Ren Guan tahu bahwa Han yang mereka cintai dihukum oleh Raja Wei. Tidak ada hubungannya dengan saya. Menentang saya
adalah menentang pengadilan. Hahaha. Jenderal bijaksana. Tuan muda, kamu sudah bangun. Di mana ini? Ini adalah kediaman jenderal. Kediaman siapa ini? Saya adalah putra jenderal yang menjaga Yulong Pass. Jenderal Hu Feng dari kavaleri. Ah. Ini adalah kediaman Jenderal Hu. Kamu terluka dan jatuh ke sungai di bawah tebing. Dan diselamatkan oleh Zian. Saya ingat sekarang. Saya hanya tidak tahu siapa yang begitu berani untuk membunuh raja. Untuk membunuh raja. Ini. Kamu tidak perlu bertanya lebih banyak. Ya Tuan. Sarang burung sudah siap. Silakan makan. Ini. Berikan padaku. Ini adalah sarang burung darah kualitas terbaik. Sayangnya belum matang sepenuhnya. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Semua pergi. Aku ingin istirahat. Zian mengundurkan diri. Yulong Pass dan Meren Pass sudah dekat. Apakah Hong Feng bersekongkol dengan Hong Shun? Tidak diketahui. Sekarang aku sendirian. Aku tidak bisa dengan mudah mengungkapkan identitas dan tujuanku. Aku masih harus mencari cara. Aku perlu segera menghubungi Ling Feng. Aku tidak tahu bagaimana kabar Yingzu sekarang. Bagaimana dengan Zian? Apakah kamu mendapatkan sesuatu darinya? Tujuan perjalanan ini, meskipun aku tidak berhasil mendapatkannya. Tetapi putriku bisa memastikan bahwa dia adalah Raja Wei Xuan Bojian. Oh. Bagaimana kamu tahu? Dia memancarkan aura seorang raja dalam setiap gerakannya. Ketika aku menyajikan sarang burung kepadanya, dia bisa tahu bahwa sarang burung itu belum matang sepenuhnya. Yang paling penting, ketika dia tidak sadarkan diri putriku, memeriksa gembok emas 9 naga miliknya, yang diukir dengan tanggal ulang tahunnya, 24 Oktober tahun Yihai. Yang merupakan ulang tahun Raja Wei Xuan saat ini. Tetapi dia masih waspada terhadap kami dan enggan mengungkapkan identitasnya. Dan enggan mengungkapkan identitasnya kepada kami dengan mudah. Zian. Aku ingin tahu siapa yang begitu berani untuk membunuh yang mulia. Untungnya kami menyelamatkan Kaisar. Benar-benar takdir. Ini kehendak Tuhan. Karena yang mulia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Mari kita tidak memaksanya. Mari kita berpura-pura tidak tahu. Ketika waktunya tepat, Kaisar akan mengeluarkan dekret. Pada saat itu, kamu dan aku akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan Kaisar. Perkataan dukun akan menjadi kenyataan. Putriku setuju denganmu. Baik. Bawa aku menemui Kaisar segera. Ya? Ayo pergi. Ya. Jenderal Hu Feng dari Yulong Pass menyambut Anda Tuan. Jenderal Hu. Jenderal Hu adalah turun-temurun. Dan adalah jenderal kavaleri. Dan menjaga Yulong Pass. Anda adalah jenderal terkenal. Jangan sungkan. Jangan khawatir Tuan Muda. Saya telah mengerahkan pasukan. Dan mengerahkan pasukan di sekitar kediaman jenderal. Semuanya aman di sini. Jenderal Hu sangat perhatian. Samuel Makanan Pekain Dan Kehidupan Sehari-hari Tuan Muda. Akan saya urus. Bagaimana saya berani?
Merupakan kehormatan saya untuk merawat Anda. Apakah Anda ada perintah? Anda bisa pergi sekarang. Tuan muda istirahatlah dengan baik. Hu Feng mundur. Oke, ikuti saya. Saya ingin tahu apakah Anda ada instruksi lain. Bisakah Zian membantu saya mencari 2 orang? Boleh saya tahu siapa yang Anda cari? Salah satunya adalah pengawal pribadi saya. Bernama Ling Feng dan yang lainnya adalah Lan En. Lan En. Ketika saya koma, dia memanggil namanya dia adalah. Dia adalah Kasim pribadi saya. Jika Anda bisa menemukannya. Saya berterima kasih. Jangan khawatir Tuan, Zian akan mengirim orang untuk mencarinya segera. Dia adalah pengawal sekaligus Kasim. Dan dia bisa menceritakan latar belakang keluarga ayah saya, dan mengatakan Anda bukan Raja Wei. Wahai penyelamat, keterampilan medis Anda luar biasa. Aji sangat mengagumi Anda. Hahaha, tidak. Itu hanya trik kecil. Hahaha. Hei, apa yang ada di depan? Setelah melewati gunung itu, adalah wilayah kami Baidi. Ayo jalan. Apakah Anda pernah keluar dari gerbang? Tidak. Saya belum pernah meninggalkan rumah sejak kecil. Bagaimana kamu bisa menikmati pemandangan di luar tembok besar? Kamu benar-benar menyedihkan. Jika kamu datang ke perbatasan di masa depan, kamu harus datang ke saya. Saya akan mengajakmu bersenang-senang. Oke. Mari kita berjanji. Apa artinya membuat kait? Itu semacam janji. Seperti saat kita memotong jari dengan pisau. Oke, ayo. Terlalu berdarah. Ini hanya janji kecil. Oke. Ya, Ngomong-ngomong, apakah semua gadis di perbatasan seberani kamu? apakah semua pria di Wei selembut kamu? Hahaha. Kamu belum memberitahu saya siapa kamu sebenarnya. Saya adalah orang yang bisa menepati kata-kata saya. Apakah kamu dari istana? Kamu akan tahu nanti. Saya semakin tertarik padamu. Dan penasaran. Tidak ada kabar tentang Ling Feng dan Lan En. Tidak ada kabar tentang Yulong Pass. Tapi saya tidak tahu apakah akan ada kabar di Beauty Pass. Yulong Pass dan Marin Pass. Keduanya adalah kota perbatasan penting negara Wei. Ayah saya tidak bisa mengirim siapapun. Tidak bisa mengirim orang ke Beauty Pass dengan sembarangan. Itu akan menyinggung Jenderal Hong Shun dari Mei Rengguan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Yingzu. Mereka pasti khawatir tentang saya. Tuan, Saya ingin pergi ke Beauty Pass. Guru, jika Anda memiliki perintah, cukup berikan perintah. Mengapa Anda harus pergi sendiri? Kamu tidak tahu. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk pergi ke Meiren Pass. Tapi kesehatan Anda. Berhenti bicara omong kosong. Siapkan kereta. Jika Anda bersikeras pergi, izinkan Zian menemani Anda. Karena saya khawatir tentang kesehatan Anda. Anda harus menemani saya. Tuan, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Dan tidak nyaman untuk mengerahkan pasukan perbatasan. Tapi Meiren Pass sangat dekat dengan Baidi. Yang sangat berbahaya. Jadi aku akan meminta ayahku mengirim beberapa tentara yang cakap. Berpura-pura menjadi pelayan. Mengatakan bahwa mereka menemaniku ke rumah bibiku. Dengan cara ini Tuan, kau bisa masuk ke Meiren Pass tanpa diketahui. Dan bergabung dengan orang-orangmu. Baik. Lakukan saja seperti yang kau katakan. Cepat. Ya? Sialan, kupikir kau punya banyak orang hari itu. Yang membuatku lari untuk menyelamatkan diri.
Tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi hari ini. Kurang ajar. Apa kalian tahu siapa yang duduk di atas kuda? Kian-kian aku tidak peduli siapa kau. Pokoknya kau akan segera bertemu Raja Iblis. Pergi. Ah ah, Ah ah, ah ah. Ayo pergi. Kita kalah jumlah. pergi cepat. Turun. Ini pemberontakan. Bagaimana bisa kalian membunuh sembarangan? Ini anarki. Ini pemberontakan. Aku akan menyelamatkan mereka. Hei, jangan pergi. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Siapa lagi yang bisa kau selamatkan? Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli dengan hukum. Apa gunanya membenci? Kami Baidi. Berapa banyak orang yang mati di tangan Hong Shun setiap tahun? Kami hanya ingin menukar barang-barang kebutuhan sehari-hari. Hong Shun. Aku akan memotongmu menjadi serpihan. Aku akan membuatmu membayar. Perhatikan baik-baik. Jangan tinggalkan satupun yang hidup. Pergi cepat pergi. Tuan muda, apakah kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Cepatlah, langsung saja ke si cantik. Tapi lukamu. Sudah kubilang tidak apa-apa. Baiklah, cepatlah, langsung saja ke si cantik. Baiklah. Mundur. Yingzu. Youzhu, kamu lucu sekali. Hahaha. Kamu di mana? Mungkinkah Yang Mulia punya ratu atau wanita favorit lainnya? Nona. Legenda rakyat. Yang Mulia Raja Wei Xuan belum menobatkan ratu kan? Konon kaisar punya beberapa istri, tapi belum menetapkan ratu. Di antara para wanita itu, apakah ada seorang wanita bernama Yinsu? Aku tidak tahu. Apa yang terjadi, Nona? Tidak apa-apa.
Ada kuil rusak di depan. Kita bisa pergi dan beristirahat. Baiklah, ada apa denganmu? Kamu terluka. Aku terlalu gugup untuk menyadarinya tadi. Sekarang aku baru merasakan sakit yang membakar. Biarkan aku membantumu beristirahat. Baiklah, ayo pelan-pelan pelan-pelan. Hati-hati. Luka itu perlu segera diobati. Kalau tidak akan bernanah. Baiklah, hei Nona. Biar aku lihat lukamu. Maaf Nona. Kalian orang Wei punya banyak aturan. Cepatlah bersihkan lukanya. Baiklah. Oh tidak. Obat luka pisau ada pada Qian Xian. Pakai anggur. Bisakah kamu tahan? Kami wanita Baidi. Tidak manja seperti wanita dari negara Wei. Tunggu sebentar. Ah. Tunggu. Ayo tunggu. Ini dia. Kamu sudah bangun. Terima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah mati di Tiangong Penguil Harimau. Kamu berbeda dengan orang Wei lainnya. Benarkah? Tidak semua orang Wei jahat. Hei, ada kuil rusak di sana. Masuk dan istirahatlah. Hei, ayo. Ayo sembunyi di sini. Jika mereka adalah penjaga perbatasan Meiren Pass, aku akan melawan mereka. Tidak. Kamu masih terluka. Pelen. Tua tidak. Jangan hentikan aku. Aku akan melindungimu. Siapa? Siapa itu? Putri. Tuan Yura. Putri. Akhirnya menemukanmu. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagus, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Bagus, kamu baik-baik saja. Apa? Kamu kehilangan dia. Yang mulia. Aku benar-benar bersalah. Yang mulia menyuruh kami menjaga jarak sepanjang busur. Dan mengikuti seruling Qian. Ketika kami mendengar ada kerusuhan di depan, kami langsung bergegas ke sana. Tapi kami hanya melihat. Kami melihat mayat Baidi dan pengawal harimau di mana-mana. Yang mulia dan Qian Taifu hilang. Kamu benar-benar tidak berguna. Hei Tuan Situ. Sepertinya Kaisar pasti dibunuh oleh geng Baidi. Mengapa Anda masih ragu-ragu? Cepat kumpulkan pasukan untuk mengepung Baidi tidak. Kasim Wang. Jika tidak ada bukti kuat bahwa orang-orang White yang melakukannya, jika kita mengirim pasukan dengan gegabah, pasti akan menyebabkan perang antara kedua negara, yang akan membuat rakyat menderita. Nyawa yang mulia tidak diketahui. Anda masih begitu ragu-ragu. Bagaimana bisa Anda menjadi menteri? Kasim, jika bukan perbuatan orang-orang White jika kita bertindak gegabah, jika Kaisar kembali, bagaimana kita harus menjelaskan? Jika Kaisar kembali, saya akan mengambil tanggung jawab sendiri. Chang Tai memerintahkan di atas kuda. Pasukan Yulong Pass, Meiren Pass, dan Lintong Pass. Jangan berkumpul di Meiren Pass. Bagi pasukan untuk menyerang, serang orang-orang Bai. Tidak ada kesalahan mengerti. Kasim Wang. Anda tidak berhak memindahkan. Pindahkan pasukan perbatasan omong kosong. Seorang jenderal berhak menolak perintah. Sekarang Kaisar dalam bahaya. Saya tidak bisa peduli sebanyak itu. Anda segera perintahkan. Send your pasukan untuk menyerang by di Sekre Persimmon. Kita harus menyelamatkan Kaisar tidak. Perintahkan 3 pasukan. Tanpa perintah saya. Para penjaga perbatasan tidak bisa bertindak gegabah. Bagaimana jika Baidi mengambil inisiatif untuk menyerang? Hanya bertahan. Jangan melawan. Tunggu perintah. Pergi sekarang. Oh. Lin Han, apa maksud Anda?
Sekarang ini masalah hidup dan mati. Anda mengkhianati negara dan rakyat. Wang Jinzhong, saya adalah komandan sebenarnya dari 3 pasukan. Jika Anda menolak perintah, itu adalah kejahatan besar. Oke. Mari kita tunggu dan lihat. Yang Mulia Jenderal Han. Ya. Berdiri dan berbicaralah. Saya telah mengetahui bahwa pasukan Wei sedang berkumpul di perbatasan kita, dan mereka akan menyerang. Apa yang kau katakan? Berapa banyak pasukan di sana? Yulong Pass, Lanyang Pass, Lintong Pass. Ketiga pasukan itu sedang berkumpul menuju Beauty Pass. Jumlah total pasukan tidak kurang dari 150.000. Han Suya memimpin rombongan untuk melindungi putri di luar Meiren Pass. Dan keberadaannya tidak diketahui. Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Jika mereka berani menyakiti putri Baidi saya, biarlah setiap bilah pedang orang Baidi. Biarlah darah orang Wei ada di setiap bilah. Cepat kumpulkan orang dari 9 suku dan 18 desa. Semua menuju kota perbatasan Wei. Biarkan orang Wei tahu kekuatan Baidi. Patuhi dekrit Han. Bojian, Hah? Oh, kau sudah bangun. Lukamu sudah lebih baik? jauh lebih baik. Bojian, kau sudah menikah? Belum. Maukah kau menerima pedang saya? Oke. Haha. Saya memberimu pisau. Haha. Itu hanya pisau. Apa yang istimewa? Kau tidak mengerti bahwa wanita putih bawah menggunakan pedang tidak bisa diberikan dengan mudah. Itu hanya bisa diberikan kepada orang yang kau suka. Jika kau menerimanya, itu berarti kau juga menyukainya. Saya harap kau punya kesempatan. Pergi ke padang rumput untuk bertemu dengan 2 kakak laki-laki saya. Tentu saya akan pergi jika ada kesempatan. Janji. Janji. Non kecil. Non sejumlah besar pengawal kekaisaran ditemukan di jalan. Pengawal kekaisaran. Ya, Mereka mungkin sedang mencari saya. Tuan. Hou Ye memang datang untuk saya. Lan. Lai. Tuan. Tuan. Saya tahu Anda tidak akan mengalami kecelakaan. Tuan. Anda membuat saya khawatir. Tuan Hou. Yang Mulia, Anda baik-baik saja. Sungguh luar biasa. Yang Mulia. Anda bukan Raja Wei sekarang. Saya adalah adik dari Raja Weisuan yang sekarang. Zhong Hao, Adipati Yongjia. Kami telah mengkapai Shiliding. Saya memerintahkan pasukan untuk beristirahat, untuk membeli waktu untuk Anda. Tapi Kaisar mengirim seseorang untuk menyampaikan dekrit. Saya segera mengumpulkan pasukan dan berangkat. Dan kemudian saya datang sepanjang jalan. Berani sekali dia. Ternyata dia bukan kaisar. Saya telah bekerja siang dan malam untuk menyenangkannya. Mengapa dia tidak mengatakan dia bukan Raja Wei sebelumnya? Sungguh tidak sepadan. Saya mendengar bahwa Pangeran Wei juga sedang dalam perjalanan. Karena Kaisar telah datang, kita harus segera ke Meiren Pass untuk menemui Yang Mulia. Tidak. Yang Mulia ada di sini. Nona Xian. Tuan, Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Saya sangat berterima kasih. Sekarang Anda bisa kembali ke Yulong Pass dulu. Setelah saya bertemu dengan Yang Mulia, saya akan melapor kepada Yang Mulia. Saya akan meminta Kaisar memberikan hadiah untuk Anda. Xian sedang mengawal Marquis ke Meiren Pass.
Bagaimana Anda bisa menyerah di tengah jalan? Izinkan Nona Zian untuk terus mengawal. Meiren Pass sangat berbahaya. Saya khawatir dengan keselamatan Nona Zian. Saya tidak takut. Izinkan saya untuk melayani negara. Oke, kalau begitu kamu bisa ikut denganku. Ya, Tuan, siapa wanita muda ini? Ini adalah wanita yang punya ambisi. Oh, karena kamu tahu dia bukan Raja Wei. Mengapa kamu masih mengikutinya? Tidakkah kamu mendengar dia berkata? Yang Mulia berada di gerbang kecantikan bersama Markuis Yongjia untuk mendapat kesempatan bertemu Kaisar. Nona lebih bijaksana. siapa yang berani masuk ke penjara gerbang kecantikan? Kamu berani menghentikan orang dari Menshan Kapten. Aku buta. Tunggu sebentar. Biarkan aku pergi memberitahu. Siapa atasanmu? Aku tidak tahu. Yang Mulia ada di sini. Kami minta maaf atas kelalaian kami. Bolehkah aku tahu apa perintahmu? Kami diperintahkan untuk menginterogasi Doktor Hukum Han An. Han An adalah narapidana hukuman mati. Dia bukan bagian dari militer. Perintah Jenderal Hong. Tidak ada yang bisa menginterogasinya sembarangan. Kami punya dekrit dari Raja Wei. Apakah kami masih butuh perintah Hong Shun? Aku tidak berani. Aku akan mengikuti perintah. Cepat bawa Han An. Ya. Ayah, Seseorang bawa Tuan Han pergi. Nuo Nuo. Diam. Seseorang pergi dan laporkan. Jenderal Hong Shan. Beritahu dia bahwa atasan telah tiba. Untuk membawa Han An pergi. Yingsu. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bagaimana kamu bisa masuk ke penjara? Untuk menyelamatkan ayahmu. Ayah aku pergi ke ibu kota untuk melaporkan Hong Shun. Lin Feng penjaga Menshan Markuis Yongjia yang menyelamatkanmu dari penjara. Kaisar juga mengirim Markuis Yongjia ke gerbang kecantikan untuk menyelidiki ketidakadilan. Putrimu tidak kalah dari pria. Saya memiliki putri seperti itu. Saya tidak memiliki penyesalan dalam hidup saya. Tapi Hong Shun begitu berani. Membunuh utusan kekaisaran di jalan. Saat ini Markuis Yongjia masih belum tahu apa-apa. Hong Shun benar-benar tanpa hukum. Ketika kami tiba di Meiren Pass, kami melihat pengumuman bahwa pejabat akan dieksekusi besok. Kami khawatir Hong Shun akan menyerang lebih dulu. Jadi kami menyelamatkanmu semalam. Kita harus segera meninggalkan gerbang ini. Untuk bertemu dengan utusan kekaisaran kedua. Kami akan mencari Markuis Yongjia untuk memerangi Hong Shun. Tanpa penundaan. Kita harus cepat-cepat meninggalkan kota. Tuan, kita harus meninggalkan kota dengan pakaian biasa. Saya menyembunyikan pakaianmu di gang di sana. Ayo pergi cepat. Bagaimana bisa kalian biarkan mereka membawanya begitu saja? Mereka memiliki dekrit kaisar. Saya tidak berani menggantikan mereka. Dekrit kekaisaran palsu itu memang palsu. Dasar bodoh. Apa gunanya mempertahankanmu? Sipat kumpulkan pasukan. Kita tidak boleh membiarkan Han An lolos. Satu. Negara Wei. Prajurit Amerika Baidi. Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia. Diam di tempat. Yang Mulia. Dialah Raja Wei. Dia adalah Raja Wei Xuan. Saya mendengar bahwa Anda dibunuh. Tapi sekarang Anda baik-baik saja. Terima kasih atas kepeduliannya. Saya baik-baik saja sekarang. Akhirnya saya bertemu Raja sejati dari Wei. Dia benar-benar Raja Wei Xuan dari Wei. Yang Mulia. Ini Yuyan Putri Hu Feng penjaga Yulongguan. Lihatlah Yang Mulia tidak perlu memberi hormat. Yang Mulia. Adikku diselamatkan olehnya di sepanjang jalan, sehingga dia bisa menyelamatkan nyawanya. Seorang gadis harimau dari keluarga militer.
Terima kasih telah melindungi adik laki-laki saya. Itu yang seharusnya dilakukan rakyat biasa. Nona Xian, pernahkah Anda menikah? Yang mulia, saya belum menikah. Oh. Baiklah, Anda bisa pergi sekarang. Nona, apa yang ditanyakan Kaisar kepada Anda? Yang mulia sebenarnya bertanya apakah saya sudah menikah. Dia menanyakan tentang pernikahan begitu kita bertemu. Mungkinkah Kaisar menyukai Anda? Saya tidak tahu. Mengapa Kaisar tiba-tiba menanyakan saya pertanyaan seperti itu? Hah? Dia adalah Raja Wei Xuan. Pada titik ini, Anda masih tidak percaya dia benar-benar Raja Wei. Ya. Itu benar-benar Raja Wei. Song Hao. Tampaknya gadis Xian ini cukup lembut dan menyenangkan. Yang mulia. Bagaimana kabar Yingzu? Oh, Yingzu baik-baik saja. Saya mengirim Lan En untuk menyampaikan dekret kepada mereka. Dan membiarkan mereka pergi. Kemarin pas dengan dekret saya. Untuk menyelamatkan Han dari penjara. Yang mulia, Anda salah. Hongxun berani membunuh utusan kekaisaran. Itu berarti mereka akan melakukan apa saja. Yang mulia, menurut Anda dengan sebuah dekret, apakah dia akan takut? Apakah Hongxun begitu berani? Hongxun sekarang sudah gila. Saya khawatir Yingzu akan dalam bahaya. Baik, Yang Mulia, saya di sini. Cepat keluarkan perintah. Dan berangkat ke Meiren Pass, segera tidak. Tunggu. Orang tua itu tidak berani melawan kita. Tapi Hongxun Lisek. Dia mungkin tidak akan menyerah. Jika dia memimpin orang untuk menyergap di gerbang kota, dia pasti akan menangkap kita. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita harus berpisah. Yun-Er, Anda meninggalkan kota melalui gerbang barat dan cepat temukan Lan untuk meminta bantuan. Tidak, tidak. Aku tidak bisa dipisahkan dari Tuan dan Nona. Tidak, tidak. Yun-Er, sekarang bukan waktunya untuk emosional. Nona, oh. Yun-Er, kita bertiga bersama. Kalau ada sesuatu yang terjadi, aku akan melindungi. Aku akan melanjangi mereka. Baiklah, tanpa basa-basi lagi. Ayo kita pergi cepat. Ayo pergi. Xiaoli. Kamu harus hati-hati. Ayo pergi. Hati-hati. Oke. Haha, lihat kemana kamu lari. Berani sekali Hongxun. Berani menyergap utusan kerajaan. Utusan kerajaan, utusan kerajaan. Aku belum menerima dekret kerajaan. Bahwa utusan kerajaan datang ke Meiren Pass ini. Hongxun terima dekret. Sekarang dekret kerajaan Raja Wei Xuan sudah di sini. Hongxun turun dari kuda dan terima dekret. Hahaha. Berani sekali. Kamu berani berpura-pura jadi utusan kerajaan dan memalsukan dekret. Kamu punya nyali besar. Berani sekali Hushun. Berani melanggar dekret? Di Meiren Pass. Aku adalah dekret. Tangkap mereka. Besok siang, aku akan menghukum kalian bertiga yang adalah penjahat kejam. Dan para penipu utusan kerajaan hingga hancur. Jadi ya. Apakah kamu benar-benar Raja Wei? Ya. Bisakah kamu menyelamatkan rakyat Baidi dan Meiren Pass? Hei, bangun. Bicaralah. Kami Baidi juga mendukung perdamaian. Kami tidak pernah ingin menyerang Wei. Kami hanya ingin berdagang dengan Wei. Karena kamu adalah Raja Wei, izinkan kedua negara kita untuk berdagang. Maka tidak akan pernah ada perang di perbatasan. Jangan khawatir, aku berjanji padamu. Aku pasti akan menangani masalah ini ketika aku kembali. Terima kasih. Kita masih punya perjanjian. Jika ada kesempatan, pergilah ke padang rumput untuk melihat kedua kakakmu. Yang mulia, baik. Nona Xian. Ada masalah apa? Yang mulia, Meiren Pass sangat berbahaya. Ini adalah baju zirah Yulong Pass. Silakan pakai. Baju zirah ini telah melalui banyak pertempuran. Dan sangat kokoh. Itu bisa mencegah serangan mendadak dengan panah dingin. Anda sangat perhatian. Xian akan memakainya untuk yang mulia. Oh, tidak perlu. Jangan repot-repot, Nona. Anda pergi dan panggil Qian Xian ke sini. Ini. Dan minta Zhong Hao dan Lan En datang ke api. Datang dan temui Bibi. Saya ada sesuatu untuk dibahas dengan mereka. Ya. Pergi cepat. Kasim Lan.
Kasim Lan? Ah, Ah, mengapa itu Yun Er? Kasim Lan pikirkan cara. Di mana nona muda Anda dan Lin Feng? Beraninya kau Hong Shun? Dia sudah gila. Yang mulia, sekarang Hong Shun sudah gila. Beauty Pass sangat berbahaya. Pasukan kita terlalu sedikit. Jadi kita tidak boleh pergi dengan gegabah. Putri Mei Ren Guan. Dia tidak di sini. Raja Wei tidak tahu mengapa. Yulong Pass Lan Jiangguan, pasukan Lintong Pass sedang berkumpul di perbatasan dan bersiap untuk menyerang orang Bai. Sekarang Han Bai mendengar berita itu. Untuk membela diri, juga telah mengumpulkan orang-orang dari 9 suku dan 18 desa. Perbatasan antara kedua negara sekarang bergolak, dan perang sudah dekat. Yang mulia, Bai Di dan Wei belum berperang selama 10 tahun. Jika terjadi perang, itu akan menjadi bencana. Pelaku yang menyebabkan konflik antara Wei dan Bai Di adalah Hong Shun. Harap segera mengambil keputusan. Saya memiliki surat perintah Su Taigu di garis depan. Pergi ke camp untuk menemui Lin Shan. Dan memerintahkan pasukan 3 gerbang untuk kembali ke camp mereka. Dan meminta Lin Shan untuk segera berbaris ke Meiren Pass sebagai cadangan. Ya. Su Ya. Kamu memimpin pasukan ke perbatasan Baidi. Untuk menenangkan pasukan Waiti. Dan memastikan bahwa negara kita tidak berniat menyerang. Yang lain ikut, saya ke Meiren Pass untuk menyelamatkan Ling Feng dan ayah dan putri Han. Ya Tuan. Putri menyapa ayah. Anakku. Kamu telah menderita. Saya ingin menyelamatkanmu dari lautan penderitaan, tapi saya tidak menyangka. Tidak apa-apa. Tapi Hong Shun gila. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Saya sangat senang. Hari ini, kita bisa mati bersama sebagai ayah dan putri. Itu juga cinta Tuhan. Hei, maaf telah melibatkan Tuan Ling. Tuan Han. Jangan katakan itu. Kamu membela rakyat, bukan untuk yang berkuasa. Kamu adalah panutan saya. Merupakan kehormatan saya untuk mati bersamamu. Adalah kehormatan saya. Saya kira Hong Shun akan mengeksekusi kita saat fajar. Guru. Ayah mati untuk negara. Saya tidak menyesal. Tapi saya telah melibatkanmu. Merupakan kehormatan saya untuk melayani negara bersamamu. Juga kehormatan putri saya. Anakku yang baik. Anak yang malang. Di mana pasukan Baidi? Mereka berada 20 mil dari Yulong Pass. Siapa komandan pasukan itu? Itu SN Jenderal paling berani dari Baidi. Oh, SN datang sendiri. Sepertinya akan ada pertempuran sengit. Beritahu 3 pasukan untuk waspada tidak. Tuan dekrit Raja Wei. Oh haha. Raja Wei akhirnya memberikan perintah tertulis kepada putri saya. Bukan kami yang menyelamatkannya. Bukan Raja Wei sama sekali. Itu Zhong Hao Marquis Yongjia. Apa? Kemudian di perjalanan, kami berimi Raja Wei Shen dalam pakaian biasa. Bojian ini adalah dekrit kerajaan dari Raja Xuan untukmu. Letnan Sai sedang memberitahu semua pasukan untuk mundur ke Yulong Pass. Jika Baidi tidak melintasi perbatasan, tidak ada pasukan yang boleh bertempur. Cepat pergi. Ya. Di mana nona muda itu? Nona pergi ke Meiren Pass dengan yang mulia. Meiren Pass. Sepertinya Hong Shun akan binasa. Kamu cepat pergi dan beritahu Wakil Jenderal Wang. Pimpin 500 kavaleri ke Meiren Pass. Jika Hong Shun berubah, lindungi Kaisar, dan bunuh para pemberontak. Saya akan memimpin pasukan untuk segera tiba. Ya? Eunuch Wang. Saya bilang yang merampas yang mulia bukanlah Baidi. Oh, Lord Situ benar-benar seorang dalang. Saya malu pada diri sendiri. Namun keponakanmu benar-benar berani. Dia menahan utusan kerajaan dan meremehkan kekuasaan raja. Hei Tuan Si. Itu semua perbuatan Hong Shun. Hei Tuan Si. Kami datang bersama. Saya tidak pernah meninggalkan camp. Hei Tuan mohon adio. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami.
Saya tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu begitu gugup? Ya. Ya Tuan. Kamu sudah lama di jalan. Tuanku situ. Sekarang Kaisar sudah pergi ke Meiren Pass untuk menyelamatkan orang. Meiren Pass saat ini sangat berbahaya. Tolong segera kirim pasukan Tuanku situ. Baiklah. Chang Tai sedang memberi perintah. 3 pasukan segera berangkat. Pergi ke Meiren Pass. Sayang, mengapa Hu Zhon bertingkah seperti anjing gila sekarang? Kamu mencari mati. Kamu mencari mati. Dia bahkan tidak mengenali dekrit Kaisar. Dia bahkan menahan 2 utusan kekaisaran. Apakah dia tidak mencari mati? Oh. Kamu segera berangkat. Zhao Xiaolu, ketika kamu pergi ke Meiren Pass, kamu harus memberitahunya. Segera bebaskan Hai Yingzhu. Dan bebaskan Ling Feng. Kemudian minta maaf di gerbang. Kalau tidak dia akan mati. Jenderal Hong tidak mendengarkan saya. Maka dia akan dipenggal. Saya benar-benar kesal. Sepertinya sudah waktunya mengorbankan bidak untuk menyelamatkan raja. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Cepat. Aji, apakah jalan di sebelahnya menuju ke Beauty Pass? Ya. Jalan ini bisa langsung menuju ke Meiren Pass. Baiklah, kamu bawa beberapa orang kembali dan beritahu saya. Beritahu Erge bahwa saya baik-baik saja. Semua ini hanya kesalahpahaman. Dan minta dia untuk segera mundur. Saya akan memimpin orang ke Meiren Pass melalui jalan ini. Putri, kamu membuat saya khawatir. Fujian. Utusan Kekaisaran Han yang akan dipenggal. Ingin memulihkan keadilan untuk Baidi. Bahwa dia ditahan oleh Hong Shun. Saya akan menyelamatkannya. Saya khawatir Han dan Jenderal tidak akan mendengarkan saya. Kamu adalah kepercayaan saya. Kakak kedua pasti akan mempercayaimu. Sedangkan untuk Han, saya akan menjelaskan kepadanya ketika saya kembali. Baiklah, hati-hati Putri. Oke. Ayo. Ayo maju. Ayo maju. Putri, hati-hati. Apa? Kamu mau aku melepaskan dia dan minta maaf? Jenderal, aku lari sepanjang jalan. Aku datang untuk melaporkan jalannya. Kali ini benar-benar bencana. Aku harap Jenderal akan mengambil inisiatif untuk minta maaf. Aku akan mencoba membantumu. Aku tidak bisa mempertahankan jabatanku. Tapi tolong selamatkan nyawaku. Ketika dia mengambil uangku, dia tidak mengatakan itu. Dia bilang selama dia ada, aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Dia bilang dia bisa melindungiku selama dia ada. Apa yang terjadi sekarang? Itu tidak dihitung lagi. Itu hanya beberapa semut kecil. Kamu takut seperti ini. Tidak itu, bukan hanya beberapa semut kecil. Kali ini Yang Mulia datang sendiri. Si idiot yang tinggi di atas itu. Bagaimana dia bisa tahu betapa sulitnya hidup kita di perbatasan? Aku hanya memungut beberapa pajak lagi. Dan membunuh beberapa pembuat onar. Apa yang hebat dari itu? Kamu akan menghukumku karena omong kosong Han Yingzhu. Jika Han Yingzhu tidak cantik, apakah Kaisar akan melihatnya? Apakah Kaisar akan mempercayainya? Aku menjaga perbatasan. Tidak mudah untuk menyentuhku dalam 10 tahun. Jenderal, kamu benar. Kita tetap hamba pada akhirnya. Apa itu hamba? Apa itu raja? Jika aku mengakuinya dia adalah raja. Jika aku tidak, dia bukan apa-apa. Setelah aku membunuh Han An dan putrinya. Dan menanamkannya pada orang-orang White Di. Sehingga dia tidak punya bukti. Aku akan lihat apa yang bisa dia lakukan pada Jenderal pikir 2 kali. Jika kamu benar-benar membunuh Han An dan putrinya, bahkan bibimu tidak bisa melindungimu. Kamu terlalu banyak bicara. Itu membuatku kesal. Jenderal, jika ada yang berani melawan perintahku lagi. Budak ini adalah contohnya. Saya tidak berani. Cepat antar Han An dan kedua putrinya ke tempat eksekusi. Saya akan mengawasi eksekusi ini secara langsung. Setelah kepala mereka jatuh, tidak akan ada saksi lagi. Bahkan jika itu Raja Wei. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Pergi ya. Bawa mereka semua keluar. Ya. Pergi. Ayo. Cepat pergi. Pergi. Seret dia keluar pergi. Hahaha. Tuan Han. Kupikir kau akan pergi sendirian.
Aku khawatir kau akan kesepian di perjalanan. Sekarang lebih baik. Ada putrimu yang menemani. Dan ada pengawal kerajaan yang mendampingi. Jadi, aku tidak perlu khawatir kau kesepian di jalan menuju neraka. Bah! Kau brengsek Hong Shun. Hari ini ayah dan putrinya mati demi negara. Kami akan terkenal dalam sejarah. Tapi kau akan terkenal karena hal buruk selamanya. Dan akan dicaci maki oleh dunia. Apakah itu baik atau buruk? Atau nama buruk? Ketika kau menutup mata, kau tidak bisa mendengar atau melihat. Haha, mengapa aku harus peduli? Hong Shun, kau brengsek. Kau tahu membunuh utusan kerajaan adalah kejahatan yang pantas mati. Dan kejahatan yang pantas dipenggal 9 marga. Utusan kerajaan. Hahaha. Kau adalah utusan kerajaan di tempat lain. Tapi di sini aku adalah raja. Tanah ini adalah milikku. Dan langit ini juga milikku. Hari ini aku ingin tunjukkan pada semua orang di Meiren Pass. Apa yang bisa dilakukan utusan kekaisaran padaku Hong Shun. Hong Shun, kau benar-benar anjing gila. Kau bisa mengutuk-utuk sebanyak yang kau mau. Aku tidak akan menyimpan dendam. Hong Shun, kau bisa membunuh orang. Tapi kau tidak bisa menghancurkan hati orang. Kegilaanmu untuk membunuh sebenarnya menunjukkan ketakutan dalam dirimu. Hong Shun, kau menerima gaji dari istana. Kau tidak membalas kebaikan kaisar. Itu dianggap tidak setia. Sebagai jenderal perbatasan, kau berulang kali memprovokasi hubungan antara dua negara. Sebagai ketidakadilan, kau menindas rakyat dan mengabaikan nyawa manusia. Itu tidak berperi kemanusiaan. Kau telah mengkhianati tanah air dan mempermalukan leluhurmu. Itu tidak berbakti. Kau adalah orang yang tidak setia, tidak berbakti, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak adil. Pasti akan dihukum oleh Tuhan. Diam. Rakyat kerajaan Meiren, Raja Wei dan Marquis Yongjia Shengtong, dan Yongjia Hou memimpin pasukan untuk menghancurkan Hong Shun. Akhirnya tidak jauh lagi. Jangan takut. Raja Wei akan menyelamatkan Meiren Pass. Hong Shun pasti akan dihukum. Jika kau berani berbicara sembarangan lagi, kau akan dihukum bersama mereka. Haha, Hong Shun, kau akhirnya merasa takut. Yingju benar. Kau akan mendapatkan balasanmu. Bangunlah. Berhenti, siapa kau? Potong matamu. Yang mulia Raja Wei. Marquis Yongjia ada di sini. Hidup yang mulia Raja Wei. Hidup Adipati Yongjia. Cepat eksekusi mereka semua. Jenderal, ada kabar buruk. Aku khawatir akan menyebabkan pemberontakan rakyat. Bunuh mereka semua. Cepat. Bunuh pemimpinnya. Hong Shun, kamu brengsek. Rakyat itu tidak bersalah. Jangan khawatir tentang mereka. Ayo mundur cepat. Gerbang kecantikan adalah duniaku. Siapa yang berani menentangku? Ini sudah berakhir. Hei. Dengan mereka jalan ke neraka akan lebih ramai. Jalan ke neraka akan lebih ramai. Kamu bajingan tak tahu malu. Hong Shun, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Kamu binatang, bunuh mereka. Cepat lakukan ritual untuk mereka. Orang-orang baik. Hong Shun. Pasukan yang akan menghukummu ada di gerbang kota. Kenapa kamu tidak menyerah? Hahaha. Aku khawatir mereka tidak punya bukti persekongkolan. Kamu sudah memberikannya padaku. Ini benar-benar Tuhan membantuku. Jenderal ini melibatkan terlalu banyak orang. Aku khawatir. Ini, berani sekali kamu melawan perintahku. Jenderal, aku jenderal. Yeh. Siapa yang berani melawan perintahku? Ini sudah berakhir.
Hei penjaga gerbang. Apakah ada pasukan yang masuk kota tadi? Yang mulia Marquis Yongjia baru saja memimpin pasukan masuk kota. Ayo cepat masuk kota. Mundur. Cepat bunuh mereka semua. Yang mulia Raja Wei sudah datang. Hong Shun, kenapa kamu tidak berlutut saat melihatku? Aku membunuh mata-mata putih yang menyusup ke gerbang kecantikan. Aku memakai baju zirah. Jadi tidak bisa berlutut. Mohon maafkan aku. Siapa mata-mata bayi itu? Mereka. Omong kosong. Mereka bukan mata-mata. Mereka jelas-jelas kafilah dari Baidi. Sebagai jenderal gerbang kecantikan, kamu menggelapkan uang negara. Membunuh orang yang tidak bersalah, dan meremehkan kekuasaan raja. Kamu telah melakukan kejahatan yang keji sekarang. Kamu pantas mati. Yang mulia, ini adalah tuduhan palsu. Apakah kamu punya bukti? Orang-orang Hong Shun di Merengwan adalah saksi. Dia membunuh orang yang tidak bersalah. Dia membunuh orang yang tidak bersalah dan melakukan segala macam kejahatan. Dia membunuh orang yang tidak bersalah. Memungut pajak secara sembarangan. Bunuh Hong Shun. Yang mulia, mohon hakimilah kami. Orang-orang tidak seperti ini. Apakah kamu tidak mengaku? Saya tidak menerima tuduhan palsu dari para bajingan ini. Kamu telah berulang kali merampok kafilah dagang Baidi saya. Apalagi yang harus kamu katakan? Yang mulia, kediaman jenderal memiliki banyak harta. Tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin seorang jenderal perbatasan kecil? Dari mana dia mendapatkan barang-barang mewah seperti itu? Yang mulia, Hong Shun menggelapkan gaji tentara. Dengan bukti yang kuat. Yang mulia, demi seorang wanita. Untuk mengusir seorang jenderal perbatasan. Hah, kamu ingin membunuhku? Tanya dulu pengawal harimau saya. Mereka tidak akan setuju dengan Hong Shun. Apakah kamu ingin memberontak? Dengarkan saya, pengawal harimau. Hong Shun memberontak adalah perbuatannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jika kamu bisa berhenti tepat waktu, akan dimaafkan. Mereka yang keras kepala akan dihukum mati. Jangan dengarkan omongannya yang menakut-nakuti. Puluhan orang ini sama sekali bukan tandingan kita. Saya akan membunuh. Bo Jian ada di Meiren Pass. Saya ingin menjadi raja. Pada saat itu, kamu akan menjadi bapak pendiri. Hong Shun, si pemberontak, berani melawan tentara. Sekarang ratusan ribu pasukan ada di gerbang kota. Si pemberontak menyerahlah. Penjaga, dengarkan. Kamu tidak cepat menangkap pencuri. Memohon pengampunan, Yang Mulia. Aman, Paman. Cepat selamatkan aku. Hong Shun, kau binatang. Mengapa kau tidak menurunkan senjatamu dan menyerah? Non. Non, kau baik-baik saja. Yang mulia Yingzu baik-baik saja. Han Yingzhu, aku telah menjaga Meiren Pass selama bertahun-tahun. Tapi kau hancurkan dalam satu hari. Dasar jalang. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Hati-hati. Yang Mulia. Kau baik-baik saja. Cepat tangkap Hong Shun. Tangkap hidup-hidup. Siapa? Aku yang menembak Hong Shun. Yang Mulia. Hong Shun sudah gila. Ingin membunuh Yang Mulia. Aku menembaknya demi kesetiaan. Aku membunuhnya untuk kebaikan. Aku yang menembak Hong Shun. Wang Yafu. Kau Wang Jinsong. Tuan Non. Sekarang semuanya baik-baik saja. Akhirnya kita aman. Dengan kematian Hong Shun, Meiren Pass akan damai mulai sekarang. Ayo pergi. Ayah, ayo pergi.
Hou Shuai. Paman, aku benar-benar tidak punya pilihan. Yang Mulia, ini bukti bahwa Hong Shun telah berada di Meiren Pass. Bukti korupsi dan penyimpangan hukum. Silakan lihat Yang Mulia. Hong Shun si pengkhianat. Dia pantas mati. Cabut semua gelar Hong Shun. Pamerkan mayatnya selama 3 hari. Patuhi. Tuan Han, kau telah difitnah. Aku akan memberimu hadiah. Terima kasih Yang Mulia. Segera kirim orang untuk menggeledah kediaman Hong Shun. Dan sita semua harta benda di kediaman itu. Patuh. Yang Mulia, saya pikir kita harus mengikuti jejak untuk menemukan sisa kelompok Hong Shun untuk membersihkan istana. Yang Mulia, hahaha. Yang Mulia. Yang Mulia. Hahaha. Saya minta maaf kepada Yang Mulia. Wang Jinsong, kenapa kamu memakai jersey? Hou Shuai adalah keponakan saya. Tapi apa yang dia lakukan? Korupsi dan penyimpangan hukum. Hou Shuai adalah keponakan saya. Dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang Mulia, saya menyesal. Saya sangat menyesal. Keponakan saya sendiri telah melakukan banyak hal buruk. Kenapa saya tidak mengetahuinya? Saya bersalah karena lalai. Yang Mulia, Yang Mulia. Hong Chen sangat berani. Dia bahkan mencoba untuk membunuh. Yang Mulia, hahaha. Yang Mulia, saya bersalah. Wang Jianzong, apakah kesalahanmu hanya kelalaian? Tuan Hou benar. Saya bersalah karena tidak mengajar dengan baik. Saya pantas dihukum. Jangan menghindari masalah utama. Tidakkah kamu tahu semua tindakan Hong Shun? Wang Jianzong. Demi Tuhan. Hong Shun sangat jauh dari saya. Apa yang dia lakukan? Bagaimana saya bisa tahu? Jika saya tahu dia melakukan banyak hal buruk, saya akan mengantarnya ke ibu kota. Dan menunggu hukuman Anda. Apa yang saya katakan semuanya benar? Tanpa sepatah kata pun yang bohong. Jika Yang Mulia dapat menemukan sedikit bukti bahwa saya bersekongkol dengan Hong Shun, saya bersedia disiksa sampai mati. Dan mati tanpa mayat yang utuh. Yang Mulia Wang Jinsong. Jangan kira kematian Hong Shun berarti tidak ada bukti dan kamu bisa menutupi semua kejahatanmu. Aku beritahu kamu, ada Tuhan di atas. Aku benar-benar tidak ada hubungan dengan dia. Kalau aku bersekongkol dengan dia, aku rela mati 1000 kali. Hahaha, kamu jelas menipu kaisar. Oke. Wang Jinsong, meskipun kamu adalah veteran 2 dinasti, tapi sekarang keponakanmu melakukan kejahatan besar. Kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Yang Mulia benar. Aku pantas dihukum mati. Jadi aku pikir kamu selalu setia. Dan telah melayani aku dengan rajin selama ini. Oleh karena itu, aku akan menangani kamu dengan lunak. Teruskan dekretnya. Aku adalah Wang Jinsong, kepala Kasim Kaisar. Turunkan pangkat 3 tingkat. Pertahankan posisi asli. Dan potong gaji 1 tahun. Aku patuh. Terima kasih Yang Mulia, karena tidak membunuhku. Terima kasih Yang Mulia, kamu bisa pergi sekarang. Hahaha, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, apakah hukuman ini terlalu ringan? Dia sudah tua dan lemah. Seberapa banyak masalah yang bisa dibuat seorang Buddha? Ayah mempercayainya saat masih hidup. Setelah aku naik tahta, dia juga bekerja dengan rajin. Sekarang Hong Shun sudah mati. Dia juga sudah dihukum. Tidak perlu membunuh semuanya.
Yang mulia, aku pikir, kalau Wang Jinsong tidak mati, akan ada Hong Shun kedua atau ketiga. Mungkinkah dengan mempekerjakan seorang Wang Jinsong, akan ada pengkhianat di mana-mana di Wei kita? Aku bicara terlalu jauh. Oke. Jangan bahas masalah ini lagi. Tuan, Wang Jinsong sangat disayangi oleh Ibu Suri. Bahkan jika Kaisar ingin menghukumnya. Oke, dia sudah dikeluarkan dari istana. Sudahlah. Wang Jinsong sudah kehilangan kasih sayangnya. Kurasa dia tidak bisa membuat masalah lagi. Wah, yang mulia benar. Tidak perlu membunuh semuanya. Aku khawatir ini akan menyebabkan lebih banyak masalah di masa depan. Keputusan telah dikeluarkan. Atas rahmat surga Raja Wei, memerintahkan Han An. Dan kesetiaannya patut dipuji. Dan menamai Han An sebagai Yan Jun. Gaji 300 gantang. Hormat kepada Anda. Hidup yang mulia Raja Wei. Terima kasih yang mulia. Nona Tuan Yean telah dipromosikan. Orang-orang di Meiren Pass. Si Gu mempercaya yang jahat. Dia mengirim Hong Shun untuk menjaga Meiren Pass. Dan membiarkannya menyembunyikan kebenaran. Dan menindas rakyat. Menyebabkan perang terus-menerus di kota perbatasan. Dan orang-orang kelaparan. Kejahatan Hong Shun. Akar masalahnya. Ini adalah kesalahan negara. Saya minta maaf kepada rakyat Meiren Pass. Hari ini saya sebagai Raja Wei meminta maaf kepada Anda di depan semua orang. Saya mewakili keluarga kerajaan Wei. Saya meminta maaf kepada Anda. Hidup Raja Wei. API hidup raja. Hidup raja. Hidup raja. Hidup Raja. Hidup Raja Wei. Hidup Raja.